Assalamualaikum, selamat siang anak-anak semua. Bagaimana kabar pada hari ini? Apakah sehat? Pada pertemuan kali ini, Bapak akan masuk kembali ke kelas kalian dengan tema yaitu pelanggaran HAM dalam perspektif Pancasila. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, ada baiknya kita membaca doa. Nah, baiklah, kepada ketua kelas silakan membaca doa. Baiklah, langsung saja dipimpin. Terima kasih pada ketua kelas yang telah memimpin doa pada hari ini. Nah, doa yang kita baca sebelum pembelajaran itu banyak fungsinya buat kita semua. Dan fungsi yang pertama yaitu supaya kita tuh dimudahkan. Bukan fungsi itu kan tujuannya, supaya kita dimudahkan dalam proses belajar mengajar. Mudahkannya masuknya materi ke dalam diri kita. Nah, terus yang kedua untuk membuat hati lebih tenang supaya tidak gelasah-gelusuk kita sedang belajar nanti. Nah, sebelum Bapak masuk ke pembelajaran intinya, Bapak pengen ngabsen satu-satu anak-anak yang ada di dalam kelas. Gimana kalau Bapak lihat sekarang anak-anak semuanya sepertinya penuh? Apakah ada yang nggak hadir atau Bapak nggak ngelihat di mana nih? Ya, si Dito kemana? Oh, sakit. Oh, sakit dia tadi. Udah izin ya, udah buat surat. Oh iya. Jadi ada salah satu teman kita yang sakit. Kita sebagai teman, kita harusnya mendoakan supaya teman kita yang sakit tadi semoga cepat disembuhkan oleh Allah, penyakitnya diangkat penyakitnya. Kita doa saja dalam hati sama-sama menurut agama dan perbedaan kalian masing-masing. Nah, jika kalian telah mendoakan teman kalian, itu termasuk suatu nilai positif yang saya berikan kepada kalian. Karena apa? Kalian tanpa tidak sadar kalian itu memberikan energi positif kepada teman-teman yang lain gitu. Nah, jadi kalian tuh kayak sedikit menimbulkan rasa kemanusiaan kalian. Sadar bahwa orang itu kalau bisa tuh sakit tuh kita doakan. Itu salah satu contoh jiwa kemanusiaan kita sebagai warga negara. Nah, jadi Bapak nih sebelum masuk ke intinya, Bapak nih pengen ngajak teman-teman semua di sini, anak-anak semua di sini untuk tegak bersama. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, di sini Bapak mohon tegak. Ketua kelas tolong kondisikan teman-temannya, mohon berdiri semua. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baiklah, dipimpin ketua. Baik.
Nah, tadi kita udah menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan tujuan yaitu untuk menumbuhkan rasa cinta kepada tanah air. Kan banyak nih di zaman sekarang, banyak yang lupa atau bisa jadi banyak yang tidak ingat lagi lagunya gimana. Jadi kan di zaman sekarang lebih ke gadget, lebih ke HP ini dibanding dengan lagu-lagu kebangsaan kita dulu, yaitu lagu-lagu para pahlawan dulu. Ini kan lagu ini untuk mengenang para jasa pahlawan. Saya sebagai salah satu guru PPKN di Indonesia ataupun di sekolah ini, saya mengajak teman-teman itu untuk setiap memulai pelajaran atau setiap memulai suatu kegiatan, entah kalian itu masuk ke dalam suatu organisasi atau suatu kelompok masyarakat, kalian kalau bisa itu harus menyanyikan lagu kebangsaan. Supaya apa? Supaya untuk menimbulkan rasa cinta akan tanah air, cinta kebangsaan, cinta tanah air, cinta ya tanah kelahiran kita ini. Nah, jadi Bapak nih punya misi juga nih. Bapak bukan sekedar ngajar, tapi Bapak juga ingin membantu kalian, ingin mengajak kalian untuk sama-sama merangkul teman-teman yang lain. Mungkin Bapak nggak masuk di kelas A, kelas B, Bapak hanya masuk di kelas kalian. Jadi kalianlah yang akan mengajak teman-teman yang lain untuk setiap melakukan suatu kegiatan, kalian tuh setidaknya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kalau tidak lagu kebangsaan, terserah lagu apa. Kalau dari Bapak, bagusnya lagu Indonesia Raya karena membangkitkan gairah para pemuda supaya untuk meningkatkan kayak, wah saya lebih bersemangat nih karena lagu ini membuat saya lebih semangat, membuat saya lebih bangga akan Indonesia gitu. Nah, jadi itu impian Bapak, misi Bapak yang akan Bapak sampaikan kepada anak-anak semua di sini, yaitu tadi kalau bisa kalian setiap melakukan kegiatan, kalian tuh harus menyanyikan lagu kebangsaan. Ya, jelas sampai di sini. Mungkin nanti entah si Dito jadi ketua, misalkan jadi ketua suatu organisasi. Mungkin dia akan menerapkan, wah nanti kita harus baca ini, harus nyanyi ini. Nah begitu, dan sama seperti yang lainnya. Nah, pada kesempatan kali ini, Bapak itu membahas seperti Bapak katakan di awal tadi tentang pelanggaran HAM dalam perspektif Pancasila. Nah, sebelum kita membahas, di sini udah Bapak catat, yaitu pelanggaran HAM dalam perspektif Pancasila. Nah, sebelum kita berbicara tentang HAM, pasti kita udah tahu apa itu HAM. Nah, di judul besar ini pelanggaran HAM dalam perspektif Pancasila akan Bapak rincikan lagi, yaitu dengan tema konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Kewajiban asasi manusia. Nah, di sini Bapak juga bahas tentang konsep hak dan kewajiban. Intinya adalah konsep hak dan kewajiban. Nah, di sini kita bahas tentang hak. Tahap dulu, jangan masuk dalam materi lebih inti. Kita cari tahu dulu ini tentang hak dan kewajiban. Nah, kan di sini ada hak. Ada nggak di sini anak-anak yang tahu apa itu hak? Nah, anak-anak kan tadi tahu nggak apa itu hak dan kewajiban? Ini perlu kita garis bawahi bahwa hak dan kewajiban itu berbeda. Hak itu tidak sama dengan kewajiban, tapi saling berkaitan satu sama lain. Seperti ibaratkan sendal saling berdampingan gitu. Jadi yang dimaksud hak di sini adalah yaitu yang diterima. Nah, hak di sini dalam artian itu adalah yang diterima, sedangkan kewajiban itu yang dikeluarkan. Nah, jadi anak-anak tahu kan dari perbedaan hak dan kewajiban.
Sedangkan hak itu tadi bahwa yang diterima, segala sesuatu yang kita terima itu adalah hak kita. Sedangkan kewajiban itu adalah yang kita keluarkan. Contoh, misalkan nih, hak kalian adalah kalian tuh berhak mendapatkan hak tuh untuk pendidikan. Jadi setiap anak itu berhak mendapatkan pendidikan. Itu adalah hak dari setiap manusia yang ada di Indonesia. Sedangkan kewajiban itu adalah yang dikeluarkan gitu. Nah, sampai sini ada yang paham nggak tentang antara hak dan kewajiban? Sedangkan sebelum kalian menuntut hak kalian tuh harus tahu dulu apakah kewajibannya sudah terlaksana atau belum. Jika belum, maka kalian tidak boleh senonoh untuk menuntut hak kalian. Nah, karena kalian jangan semena-mena mentang-mentang kalian punya hak di sini, tapi kalian tidak menjalankan kewajiban. Itu tidak akan bisa. Nah, selanjutnya ada yang B, yaitu konsep hak asasi manusia. Asasi manusia. Nah, ini berbicara tentang konsep hak asasi manusia ataupun bisa disingkat dengan HAM. Nah, HAM di sini kan udah sama-sama nih kita ketahui bahwa HAM itu adalah hak asasi. Nah, ada nggak dari anak-anak semua yang paham ataupun yang pernah mendengar bahwa singkatan yang tepat HAM itu apa? Nah, si Dito. Nah, benar. Yang Dito katakan adalah hak itu adalah hak dasar yang dimiliki setiap manusia yang bersifat mutlak yang tidak bisa diganggu gugat. Nah, itu benar yang dikatakan itu bahwa hak itu adalah hak dasar yang dimiliki manusia yang bersifat mutlak tidak bisa diganggu gugat. Nah, jadi ini adalah pengertian HAM secara umum bahwa hak dasar yang dimiliki manusia yang bersifat mutlak dan tidak bisa diganggu gugat. Yang dikatakan itu tadi sangat benar. Nah, berarti di sini setiap kata kuncinya berarti dimiliki manusia, setiap manusia. Berarti setiap manusia memiliki haknya masing-masing. Nah, maka timbullah sebuah pertanyaan. Kapan manusia itu mendapatkan kapan manusia itu mendapatkan haknya? Nah, ada yang tahu nggak anak-anak kapan manusia itu mendapatkan haknya? Contoh nih, Bapak kan manusia. Nah, si Dito juga manusia, si Kevin manusia, dan kita semua manusia. Dan pertanyaannya, kapan kita mendapatkan hak kita? Sejak kapan kita mendapatkan hak kita itu? Entah sejak kita mulai di bangku pendidikan, entah di mana. Siapa yang bisa menjawab? Ayo. Sampai di sini bisa menjawab. Nih. Nah, benar sekali. Siapa itu? Si Dinda. Benar sekali. Kita udah membahas tentang konsep hak dan kewajiban. Dan yang kedua itu kita akan bahas tentang konsep kewajiban asasi manusia, atau bisa kita singkat dengan KAM. Nah, sedangkan tadi kita membahas, judul kita adalah konsep hak dan kewajiban. Kita udah membahas tentang apa itu hak. Hak itu adalah hak asasi manusia. Udah kita sudah jelaskan sepanjang lebar begini, yaitu bisa nanti anak-anak catat saja di buku kalian. Nah, dan yang kedua itu tentang kewajiban. Tadi hak sudah, dan sekarang adalah kewajiban. Nah, kewajiban
Ada yang tahu nggak dari anak-anak di sini apa yang tahu tentang kewajiban? Tadi si Dito udah pintar kayaknya, udah menjelaskan, dia paham apa itu hak dan apa itu dan lainnya tadi. Siapa lagi selain Dito? Pokoknya gak usah Dito yang jawab. Siapa? Oi mau menjawab? Mau? Ya, silakan. Ya, benar sekali bahwa kami konsep kewajiban manusia itu adalah segala sesuatu yang wajib dilakukan oleh setiap manusia sebagai makhluk hidup. Jadi kata kuncinya di sini akan Bapak catat, segala sesuatu yang wajib dilakukan oleh setiap manusia sebagai makhluk hidup. Nah, di sini bisa kita lihat yaitu segala sesuatu yang wajib, kita lihat bawahi, yang wajib dilakukan oleh setiap manusia. Nah, jadi pengertian dari kami ini adalah segala sesuatu yang wajib dilakukan oleh setiap manusia sebagai makhluk hidup. Nah, di sini maksudnya apa? Kewajibannya itu seperti apa? Nah, ini akan aku jelaskan lagi. Tadi kan kita udah tahu bahwa hak itu adalah sesuatu yang kita terima, sedangkan kewajiban itu yang kita keluarkan. Nah, dan kewajiban di sini adalah sesuatu yang kita keluarkan. Maksudnya kita kan tadi udah tahu hak itu adalah segala sesuatu yang kita terima. Contohnya sebagai warga negara, misalkan kita ingin mendapatkan hak kita sebagai warga negara. Nah, tapi sebelum kita menuntut hak kita, apakah kita udah menjalankan suatu kewajiban kita sebagai warga negara? Apakah kita udah benar sebagai warga negara? Apakah telah menjalankan apa yang telah ditentukan oleh pemerintah? Apakah kita sudah membayar pajak dan sebagainya? Nah, jadi di sini kewajiban adalah segala sesuatu yang manusia keluarkan. Dan di sini timbul pertanyaan, apa kaitan HAM dan KAM? Nah, apa kaitannya HAM dan KAM? Nah, di sini kaitan HAM itu adalah hak asasi manusia dan KAM itu yaitu menghormati, menjamin dan melindungi hak asasi manusia. Nah, jadi kaitan KAM dengan HAM itu adalah untuk menghormati dan menjamin dan melindungi hak asasi manusia. Nah, jadi KAM ini untuk melindungi haknya sebagai manusia gitu. Nah, dan di sini Bapak mau bertanya sama anak-anak semuanya, kenapa harus ada KAM di sini? Kenapa harus ada KAM? Nah, kenapa harus ada KAM? Adakah bisa menjawab di sini bahwa anak-anak? Ini Bapak kasih itu. Siapa di sini? Apakah Dinda bisa menjawab lagi? Dinda, kenapa harus ada KAM? Nah, karena mengapa harus ada KAM? Karena KAM ini adalah untuk membatas antara HAM supaya tidak terjadi keegoisan manusia. Nah, maksudnya di sini apa? Bapak catat dulu. Artinya itu adalah pembatas atas HAM agar tidak terjadi atau timbulnya keegoisan manusia. Nah, jadi gunanya
konsep kewajiban asasi manusia ini atau disebut dengan KAM, bahwa untuk pembatas supaya tidak adanya manusia itu menuntut haknya saja. Tidak harus selalu menuntut haknya. Pak, saya punya hak ini. Tapi kalian tidak menjalankan kewajiban, maka dibuatlah kewajiban asasi manusia. Ini untuk pembatas supaya manusia itu agak sadar diri, tidak selalu menuntut haknya gitu. Nah, jadi pertemuan Bapak akan Bapak akhiri sampai di sini. Dan jika semisal anak-anak ingin ada menanyakan, silakan boleh ditanyakan sama Bapak. Ataupun nanti jika ada yang malu boleh di WhatsApp aja Bapak, nggak apa-apa. Ataupun nanti kirim di grup kita yang udah Bapak buat tadi. Nah, baiklah, terima kasih atas perhatian anak-anak semua. Jangan lupa ini dicatat buat bahan minggu depan. Nanti akan Bapak tanya ulang apa itu hak, apa itu kewajiban, dan apa saja isi-isi dalam Undang-Undang Dasar Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Baiklah, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.